الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى وسلم على محمد وعلى آله وصحبه قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون وقال تعالى فاتقوا الله لعلكم ترحمون وقالوا إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويقول masyaallah muslimin alhamdulillah kita dengan kita dan berisian apa yang untuk sore hari ini ayat 14 atau 13 surat An-Nisa ayat 13 kemudian Al-Maidah dan Al-Maidah ayat 13 wabima naqdihim misaqahum la'nahum ja'alna qulubahum qasiyah karena mereka melanggar janjinya, melanggar perjanjian dengan Allah. La'nahum kami melanggar mereka. Ja'alna qulubahum qasiyah dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Kemudian yuharrifun al-kalimah mawadhihi wa nasuhaqqan mimma yukhiru. Mereka suka mengubah-ubah kalimat di dalam kitab Taurat dari tempat-tempatnya, dari letak-letak asalnya. Wa nasuhaqqan mimma yukhiru dan melupakan sebagian pesan yang diperintahkan kepada mereka. Jadi mestinya mereka itu patuh taat pada apa yang ada di dalam kitab mereka tanpa mengubahnya, tanpa mengurangi dan menambahnya. Tapi yang dilakukan mereka justru tidak seperti itu. Kemudian wala tazalu taqallu ala qa'imatin minhum illa qalilan minhum. Dan tidak ada putusnya mereka selalu berkhianat kepada kamu. Jadi ini maksudnya mereka selalu mengkhianati perjanjian yang dibuat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka ini mudah sekali mengkhianati perjanjian kecuali sedikit dari mereka orang-orang yang beriman. Fa'fu'an wasfah, maka maafkan mereka dan berlapang dada. Maksudnya ini bukan berarti disuruh membiarkan, tetapi karena belum diizinkan oleh Allah, belum turun perintah memerangi mereka, jadi belum dibolehkan menyikapi mereka dengan tindakan-tindakan fisik, dengan peperangan, dengan ketegasan atau kekerasan. Tapi untuk sementara waktu dibiarkan, mudah-mudahan mereka berubah menjadi baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat kebaikan. Artinya Rasulullah diperintahkan tetap bersikap baik kepada mereka hingga satu saat nanti Allah melihat bahwa mereka ini memang harus diperangi atau disikapi dengan tindakan-tindakan fisik.
Ini sebagaimana juga disebutkan di surah Al-Baqarah ayat 74 atau 75, 74 75. Ini maksud Allah seperti ini. Jadi ketika Rasulullah sudah berpindah berhijrah dari Mekah ke Madinah, objek dakwah Nabi itu sudah bertambah. Tidak hanya orang-orang musyrik, tetapi orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi yang sudah lama tinggal di Madinah. Kemudian orang-orang Yahudi ini, dari awalnya Rasulullah berharap mereka ini yang pertama kali menerima dakwah Rasulullah, karena mereka sudah terbiasa dengan kata Allah, kata Rasul, kata kitab, kemudian sudah terbiasa dengan mentaati aturan-aturan Rasul sejak lama dulu, sejak mereka ada di wilayah asalnya. Rasulullah berharap seperti itu, tetapi ternyata yang didapati Nabi justru penolakan mereka paling keras, hampir seperti orang-orang musyrik di Mekah itu. Kemudian nanti dijelaskan lagi di surat Al-Maidah juga di ayat 82 nanti. Kita kesini dulu. Kemudian Allah menjelaskan bahwa mereka dulu ketika masih ditunggui oleh nabi mereka, ketika diperintahkan oleh para nabi mereka, misalnya ketika masa Nabi Musa, mereka disuruh untuk menyembelih sapi betina karena ada kasus pembunuhan itu. Untuk memecahkan kasus itu, Allah menyuruh mereka supaya menyembelih sapi betina, tapi mereka bulat gitu, bulat dilibet, terlalu banyak nanya supaya perintah itu tidak jadi ditunaikan. Nah, ketika permasalahan itu sudah selesai, sudah diketahui siapa pembunuhnya, kemudian mestinya diberlakukan hukum, tetapi justru ayat 74, summa qasat qulubukum min ba'di dzalika wa hiya kal hijarati aw asyaddu qaswah. Kemudian setelah itu hati kalian menjadi keras seperti batu. Jadi sudah sebut wa bimana dihisa qaum nahum wajana qulubahum qasiyah. Karena mereka ini suka melanggar janjinya. Sebelumnya berusaha mengatakan taat pada nabinya, tetapi setelah tiba waktunya melaksanakan perintah, mereka justru melanggar janji, tidak taat pada perintah itu, sehingga hatinya keras membatu. Kalau hijaroti, wahiyya kal hijaroti, sehingga kerasnya itu seperti batu, au asyaddu qaswah, bahkan lebih keras lagi. Kemudian disebut lebih keras, Allah kemudian memberikan gambaran wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Padahal batu saja sebagiannya ada yang pecah, artinya bisa pecah, bisa retak. Kemudian dari sela-selanya mengalir sungai. Wa inna minha lamma yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Dan sebagian batu itu ada juga yang retak kemudian memancarkan mata air, memancarkan aliran air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Bahkan batu itu pun ada yang menggelinding dari ketinggian karena takut kepada Allah. Jadi batu yang keras saja bisa takut kepada Allah,
hati orang-orang Yahudi justru sangat lebih keras. Jadi kerasnya melebihi batu. Wamallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak lalai dari apa yang mereka kerjakan. Kemudian ini sebagai bentuk hiburan bagi Rasulullah. Jadi Allah ingin menghibur Nabi supaya Nabi tidak terlalu bersedih dengan pengingkaran mereka. Kemudian Allah mengatakan di ayat 75, afatat mauna ayyuk minulakum wa qad kana fariqum minkum yasma'una kalamallahi tsumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Bila keadaan mereka itu dulu ketika didakwai, ditunggui Nabi mereka sendiri, Nabi Bani Israil, itu saja seperti itu. Maka kamu Muhammad yang Nabi dari kalangan bangsa Arab, orang luar bahasanya gitu, apakah masih tetap berharap mereka itu, orang-orang Yahudi itu beriman kepadamu? Artinya kepada Rasulullah dan para sahabat. Waqad kana fariqum minhum. Sedangkan mereka ini sebagiannya yasma'una kalamallahi tsumma yuharrifunahu. Mereka mendengar kalam Allah, kalimat-kalimat At-Taurat, kalimat-kalimat kitab mereka, kalimat-kalimat perkataan Allah. Tsumma yuharrifunahu, kemudian mereka mengubah-ubahnya, mimba dima'aqaluhu, setelah mereka mempelajarinya. Jadi kebiasaan mereka itu sejak dulu, sejak ditunggui Nabi mereka, bila ada perintah-perintah dari kitab mereka, kitab Taurat, mereka justru mengubah-ubahnya, tidak ditaati, tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, seperti apa adanya, tapi justru diubah. Sehingga mereka banyak menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, melanggar larangan-larangan Allah, tidak menunaikan perintah-perintah Allah. Kemudian wahum ya'lamun, sedangkan mereka itu mengerti, artinya sengaja berbuat itu. Jadi mereka sejak dulu ketika ditunggui oleh nabi-nabi mereka, karena Rasul Bani Israil, Nabi Bani Israil kan banyak. Jadi para mufasir, terutama dinukil di tafsir Ibnu Katsir, Rasul-Rasul, nabi-nabi yang diutus di kalangan Bani Israil ini tidak kurang dari 400 nabi dan rasul. 400 ini kokeh. Jadi belum wafat satu nabi diutus nabi berikutnya, belum wafat lagi diutus nabi berikutnya. Bahkan satu masa itu bisa satu atau dua, bisa lebih dari satu atau lebih dari dua nabi satu masa itu. Itu pun masih belum menjadikan mereka lebih baik, lebih taat kepada perintah-perintah Allah. Nah, jadi Nabi diberikan contoh seperti itu. Apakah kamu masih berharap mereka itu mau begitu saja beriman kepada kalian, kepadamu? Artinya menyambut dakwahmu, menyambut seruanmu, dan menerima kamu dengan semestinya. Tidak. Karena mereka memang terbiasa tidak menjalankan perintah-perintah kitab mereka, perintah-perintah Rasul mereka. Jadi seperti itu, mereka dilaknat oleh Allah, hatinya menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras. Maka kalau ada aturan apapun, mereka itu tidak segera menunaikan, tetapi justru diutak-atik, tidak langsung mengerjakan apa adanya. Padahal
syarat menjadi orang mukmin itu apa yang diputuskan oleh Allah melalui nabinya. Kita hanya pasrah saja, tunduk saja. Kita kembali ke ayat 65 surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayat 65. Wala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhan, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu Muhammad hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa di dalam hati mereka sesuatu keberatan, jadi tidak merasa berat sedikit pun terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya, wa yusallimu taslima. Jadi menerima sepenuhnya. Kita pun juga seperti itu. Kalau ingin menjadi orang mukmin yang benar, yang bagus keimanannya, apa yang diputuskan Nabi, apa yang diperintahkan, dilarang oleh Nabi, yaitu yang mesti kita tunaikan. Tidak perlu diubah-ubah, tidak perlu diutak-atik, gitu. Karena perintah Nabi, contoh-contoh sunnah Nabi itu sudah sangat jelas. Jadi tidak perlu diubah, tidak perlu dihias-hias lagi, apa adanya saja. Kemudian di bab ini, dengan taat kepada Nabi dalam perkara-perkara itu akan menjadikan keimanannya lebih baik, keimanan kita akan menjadi lebih teguh. Karena berusaha mentaati apa adanya tanpa ada keberatan. Artinya kalau ada hal yang ada di diri kita tidak sesuai dengan yang ditetapkan Nabi, kita segera menyesuaikan diri dengan apa yang diputuskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kalau mengikuti keinginan itu pasti akan melenceng, antamilu mailan alima, melenceng yang jauh. Nah, jadi seperti itu. Kemudian hampir sama keadaannya dengan orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani yang disebutkan di ayat selanjutnya tadi, di ayat 14. Tawang Sulien dengan Isya Al-Maidah. Minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum. Dan di antara mereka ada orang-orang yang mengatakan kami ini orang Nasrani. Akhadna mitsaqahum. Kami telah mengambil perjanjian mereka. Kemudian panasu hazzam mimma dzikri, tetapi mereka melupakan sebagian pesan, sebagian nasihat yang diperingatkan kepada mereka. Di antaranya supaya menyembah Allah satu saja. Jadi mengesahkan Allah, tapi mereka mengangkat Nabi Isa sebagai anak Tuhan, kemudian disembah. Nah, ini mereka melupakan sebagian pesan dari kitab mereka. Karena orang-orang Nasrani itu memang harus iman kepada Taurat, kemudian iman kepada Injil. Nah, orang Yahudi pun juga begitu. Ketika diutus Nabi Isa alaihissalam, mereka pun juga harus mengimani kerasulan Nabi Isa alaihissalam. Tapi karena mereka ini dianggap bukan bagian dari orang-orang Yahudi, maka mereka pun menolak kerasulan Nabi Isa alaihissalam, bahkan berusaha membunuhnya, berusaha menyalibnya. Kemudian Allah menyelamatkan
Nabi Isa dari penyaliban dan pembunuhan itu. Kemudian karena mereka ini melupakan sebagian pesan yang diperintahkan oleh Allah di dalam Taurat, di dalam Injil, bahwa bainahumul adawah wal baghdha ila yaumil, maka kami timpakan kepada mereka permusuhan di antara mereka sendiri dan kebencian di antara mereka hari kiamat. Jadi kalau kita lihat orang Nasrani sekarang, orang Nasrani kan agama jadi pirang-pirang. Ada Kristen Battle, Kristen Pantikosta, ada Advent, ada Protestan, ada Katolik, ada Ortodoks, ada Anglikan, kuat, Yakobit dan sebagainya. Dan masing-masing bagian dari Kristen ini tidak bisa jadi satu. Maka orang yang sembahyang, orang Kristen Protestan tidak mau sembahyang di gereja orang Katolik, orang Katolik tidak mau sembahyang di orang Advent, orang Pantikosta tidak mau. Jadi seperti agama yang beda-beda gitu. Bukan sekedar kelompok, bukan sekedar jamaah, tapi sudah menjadi agama yang berdiri sendiri-sendiri. Dan di antara mereka muncul kebencian juga di antara mereka. Jadi mereka tidak kompak juga, tidak bisa menjadi satu. Masih mending umat Islam masih bisa jadi satu. Setidaknya kalau berhaji semuanya masih di Mekah. Kalau di sana kepentingan golongan, kepentingan pribadi dilepas semuanya jadi satu. Nah, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi tidak bisa seperti itu. Tidak bisa. Mereka sudah terpecah-pecah menjadi agama-agama yang kecil, sekte-sekte yang kecil. Dan di antara bagian-bagian itu tidak saling kompak, tidak saling rukun. Mereka justru saling bermusuhan dari dulu sampai nanti hari kiamat. Jadi ila yaumil qiyamah. Wasawfa yunabbi'umullahu bima kanu yasna'un. Maka Allah akan mengabarkan kepada mereka apa yang dulu mereka berbuat nanti di hari kiamat. Jadi dari ayat ini juga ketika Rasulullah bertemu dengan orang-orang Nasrani yang rata-rata berpusat di zaman ketika mereka didakwah itu juga sulit untuk menerima dakwah Islam ternyata, karena keadaannya seperti itu. Mereka ini terbiasa dengan melupakan, melalaikan pesan-pesan yang ada di kitab mereka. Misalnya kalau kita lihat contoh di surat An-Nisa, kembali ke An-Nisa ayat 171, memang untuk cerita Bani Israil, Yahudi Nasrani itu yang lebih banyak itu disebutkan dari mulai Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Itu cerita itu memang. Surat An-Nisa ayat 171. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Wahai ahli kitab, la taghlu fi dinikum, jangan kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Jangan mengatakan tentang Allah atau di hadapan Allah kecuali perkara yang hak saja. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuh. Sesungguhnya Al-Masih Isa bin Maryam adalah utusan Allah dan kalimatnya. Jadi Nabi Isa itu hanya hamba Allah, utusan Allah. Kalau disebut Rasul itu berarti manusia biasa. Manusia biasa, laki-laki.
punya anak, punya istri gitu. Nabi Isa itu juga punya anak, punya istri. Dan kalimatnya, maksudnya kalimat ini Allah menciptakan dengan kun fayakun. Jadi diciptakan, dianugerahkan oleh Allah, alqaha ila Maryam wa ruhum min, ditempatkan di rahim Maryam dan ditiupkan ruh ciptaan Allah. Jadi Nabi Isa diciptakan oleh Allah melalui rahim Dewi Maryam tanpa seorang bapak. Nah, di perkara seperti ini bagi Allah mudah, maka Allah mengatakan kun, jadi maka terjadilah. Itu seperti itu sebetulnya. Tapi mereka justru menganggap kalau tidak ada bapaknya, terus bapaknya siapa? Berarti bapaknya Allah. Tenang sembrono gitu. Orang masuk bapak Gusti Allah kan. Nah, jadi maka di Al-Quran itu hampir semua penyebutan Isa itu pakai bin Maryam, pakai bin Maryam. Hanya beberapa saja yang tidak ada itu, tidak pakai bin Maryam, supaya orang berkesimpulan bahwa Nabi Isa itu putra Dewi Maryam, bukan putra Allah. Gitu. Maka Allah menjelaskan seperti itu. Maka wala taqulu salasa. Jadi berimanlah wa aminu billahi wa rusulih, berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya. Semua rasul Allah diiman. Wala taqulu salasa. Jangan kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Jangan mengatakan Tuhan itu tiga. Intahu khairal lakum. Bila kalian berhenti dari perkataan itu lebih baik bagi kalian. Innamallahu ilahu wahid. Sesungguhnya Allah itu Tuhan yang satu, artinya satu-satunya Tuhan. Jadi kalau pakai wahid itu maknanya satu-satunya Tuhan. Kalau ahad itu satu, zat Allah itu satu. Satu yang tidak berbilang, satu yang bukan satu tapi tiga tapi satu, bukan itu, tapi satu yang tidak berbilang. Pokoknya siji nggak siji. Tidak ada kata tetapi, karena mereka ini satu tapi tiga kan gitu loh. Tiga tapi satu, bukan yang itu. Maka ahad itu gitu. Sedangkan wahid itu satu-satunya Tuhan. Selain Allah tidak ada Tuhan yang lain. Nama wa ilahu wahid atau innamallahu ilahu wahid. Subhanahu ayyakuna lahu walad. Maha suci dia dari memiliki anak. Lahu ma fis samawati wa ma fil. Semua yang di alam ini, di langit dan bumi, kepunyaannya, milik Allah. Tidak ada yang anak Allah. Semuanya milik Allah. Makhluk Allah. Wa kafa billahi wakil. Dan cukuplah Allah yang menjaganya. Jadi Allah tidak membutuhkan zat yang lain untuk menjaga itu. Tidak perlu anak, tidak perlu sepupu, maksudnya gitu. Nah, jadi orang-orang Nasrani ini melupakan pesan sebagian yang dipesankan oleh Allah melalui Rasulnya Nabi Isa alaihi salam. Maka justru mereka itu menjadikan Isa sebagai sembahan, di surat Al-Maidah, mboten napa-napa bijing nek pun tekan iki baleni meneh teng ayat 70 kali. Di surat Al-Maidah surat kelima tadi ayat 72. Ini cerita tentang Nabi Isa sendiri. Bijing nek pun tekan niku baleni nah. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha wal Masihub Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Al-Masih bin Maryam.
Allah ya Allah, Al-Masih bin Maryam, Nabi Isa itu bukan bagian dari Allah, tapi makhluk Allah, diciptakan oleh Allah, hamba Allah. Kemudian waqala al-Masihu, padahal Al-Masih mengatakan, ya Bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Wahai kaum Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi Nabi Isa juga menyembah Allah. Kemudian innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi jannata. Sesungguhnya siapapun yang mempersekutukan Allah, dalam hal ini siapapun yang menyembah Nabi Isa, berarti telah musyrik, telah mempersekutukan Allah. Jadi innahu may yusyrik billahi, siapapun yang musyrik mempersekutukan Allah, termasuk menyembah Nabi Isa, itu termasuk musyrik. Faqad harramallahu alaihi jannata, Allah mengharamkan atasnya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat menetapnya di neraka. Wa ma lidzalimin min ansar, dan bagi orang-orang yang zalim tidak ada penolong baginya. Jadi seperti itu. Mestinya mengatakan Nabi Isa itu makhluk Allah, hamba Allah. Jangan, tidak boleh mengatakan anak Allah, jangan. Satu lagi di surat Maryam, surat 19 ayat 30 sampai 32. Surat Maryam surat 19 ayat 30 sampai 33. Ini kejadian ketika Maryam, ini setelah melahirkan Nabi Isa, kemudian kembali kepada kaumnya. Kemudian kaumnya ini kan orang-orang Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi ini justru menuduh Maryam berzina. Berzina. Nah, ini dari ayat 27 ini loh. Ayat 27. Wa tasbih qauma tahmilu. Ia mendatangi kaumnya dengan menggendong Nabi Isa yang masih bayi. Mereka kemudian mengatakan, ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariyah. Wahai Maryam, sungguh kamu kembali membawa perkara yang sangat mungkar. Maksudnya kamu telah berzina. Tidak ada kabar kamu punya suami, kamu jadi pengantin, tahu-tahu pulang bawa anak. Tuh kan ngoten gitu. Kemudian ya ukhta Haruna makana aku timro asau wa makana sumuki, ya wahai saudara Harun, bapakmu itu bukan orang yang jahat, ibumu juga bukan orang yang suka berzina. Nah, karena sebelumnya Dewi Maryam diperintah oleh Allah, bila ada yang bertanya kepadamu, melihatmu, katakan bahwa hari ini aku nazar berpuasa dan tidak bicara dengan orang lain, di ayat 26 minggu. Maka Dewi Maryam hanya fa'asyarat ilaihi, menunjuk ke bayinya itu. Kemudian orang-orang yang dimatakan qalu kaifan nukallimu man kana fil mahdi sobiyya. Apakah kami mesti berbicara dengan bayi yang masih dalam gendongan? Nah, kemudian atas kehendak Allah, bayi itu bisa bicara. Ya 30 tadi. Qala inni Abdullah. Nah, bayi Nabi Isa ini kemudian bicara. Aku ini hamba Allah. Hamba Allah. Jadi Nabi Isa itu juga Abdullah. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Aku diberikan Alkitab Injil dan Allah menjadikanku seorang nabi.
Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa ausani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah menjadikan keberkahan dimanapun aku berada dan mewasiatkan kepadaku untuk menegakkan sholat, menunaikan zakat selama hidupku. Berarti hamba Allah karena diperintahkan beribadah, diberi kewajiban sholat, zakat seumur hidupnya. Wa barram biwalidati, dan berbakti kepada ibuku. Karena Nabi Isa itu orang tuanya hanya satu, ibunya. Bukan biwalidaihi atau biwalidayya, tapi biwalidati, pada ibuku. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan tidak menjadikanku seorang yang sombong lagi celaka. Wassalamu alayya yauma wulidtu, keselamatan kesejahteraan atasku, yauma wulidtu, pada hari aku dilahirkan. Jadi kalau dilahirkan itu kan berarti makhluk, gitu. Kalau sedangkan Allah lam yalid walam yulad, tidak berputra, tidak diputrakan, hanya tidak dilahirkan dan tidak melahirkan, gitu. Kemudian wa yauma amutu, dan hari kematianku. Jadi kesejahteraan di hari kematianku. Kalau ada kata mati berarti manusia, gitu. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap manusia itu pasti merasakan mati. Nah, gitu. Nah, kemudian wa yauma ub'atsu hayya, pada hari aku nanti dibangkitkan. Kemudian disebutkan dzalika Isa bin Maryam, itulah Isa bin Maryam di ayat 34. Jadi mestinya mereka meyakini bahwa Isa itu manusia biasa. Hanya Allah menghendaki diciptakan tidak melalui seorang ayah, hanya seorang ibu saja. Jangankan ada ibunya, tidak ada ayahnya, tidak ada ayah ibunya saja Allah bisa menciptakan Adam ini, menciptakan Adam. Maka inna masalah Isa indallahi kama sali Adam. Ini di Ali Imran kemarin ayat 59. Dan Ali Imran ayat 59. Inna masalah Isa indallahi kama sali. Sesungguhnya penciptaan Nabi Isa di hadapan Allah itu seperti penciptaan Adam. Khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Maka itu tadi yang disebut Nabi Isa itu adalah hamba Allah, kalimat Allah tadi, gitu. Rasulullah wa kalimatu, rasulnya dan kalimatnya tadi. Nah, mestinya mereka meyakini Nabi Isa itu seperti itu, hamba Allah, utusan Allah, bukan anak Allah, bukan bagian dari Allah. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalimat Allah itu begitu. Kemudian yang disebut Rasul itu pasti manusia biasa, punya anak, punya istri. Maka Rasul itu semua gitu. Jadi Nabi Isa itu juga punya anak, punya istri. Hanya mereka menyembunyikan informasi itu. Nah, mereka tutup-tutupi bahwa Nabi Isa itu wafat masih bujang. Jadi disembah kok dua anak dibujuki jane ora seneng mereka, gitu. Nah, maka tidak semestinya Nabi Isa disembah. Benar kan ya, Nabi Isa ada karwo. Buktinya teng pundi? Ahli ya, surat Ar-Ra'd surat 13. Surat Ar-Ra'd itu surat 13
ayat 38. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah wa ma kana li rasulin ayyatiya bi ayatin illa bi idznillah likulli ajalin kitab. Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kami, dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan, anak-anak keturunan. Jadi berarti Nabi Isa kan juga rasul, berarti punya istri, punya. Nah, karena Allah menegaskan gitu, walaqad arsalna rusulam min qablika, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul sebelummu, kami berikan mereka istri-istri dan anak-anak keturunan. Wa makana li rasulin ayyatiya bi ayatin illa bi idznillah, tidak ada seorang rasul pun yang bisa mendatangkan mukjizat kecuali atas izin Allah. Likul di ajalin kitab, dan tiap-tiap masa ada kitab yang sudah ditentukan. Jadi rasul-rasul itu semuanya diberi kitab, artinya kumpulan aturan, larangan, perintah dari Allah. Hanya kitab yang kita kenal kan hanya 4 gitu. Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Tapi sebetulnya tiap nabi itu diberi kitab gitu. Hanya Allah tidak menyebutkan kitabnya namanya apa-apa-apa. Tapi intinya kumpulan perintah dan larangan dari Allah diberikan pada tiap-tiap rasul itu. Nah, seperti itu. Kembali ke Al-Maidah. Jadi mestinya orang-orang Nasrani menyikapi Nabi Isa itu begitu, sebagaimana dipesankan di dalam kitab mereka sendiri. Kemudian ketika Rasulullah diutus, mereka mestinya mengimani Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mau Islam. Orang Yahudi juga begitu, karena itu sudah ketentuan dari Allah. Sudah ketentuan dari Allah. Jadi tidak boleh kemudian tidak mengakui rasul-rasul yang lain. Nah, itu. Kemudian Rasulullah menegaskan ayat 15. Ya ahlal kitabi, wahai ahli kitab, qad ja'akum rasuluna, sungguh telah datang kepadamu rasul kami, maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab, yang menjelaskan kepada kalian banyak hal yang kalian sembunyikan dari kitab kalian, yang disembunyikan, diselewengkan, dipalsukan dari kitab Taurat, kitab Injil. Wa ya'fu an katsir, dan membiarkan banyak hal yang lain. Jadi mereka juga tidak mengubah semuanya, tapi mengubah hal-hal yang prinsip itu. Diubah, ditambahi, dihapus, ditambahkan. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, sungguh telah datang kepadamu dari Allah cahaya dan kitab yang terang benderang, yaitu Al-Quran. Nah, jadi maksudnya siapapun yang mendengar dakwah Muhammad, baik itu orang Yahudi maupun Nasrani, mereka harus beriman kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yahdi billahu manittaba'a ridwanahu subhanas salam. Kitab Al-Quran yang dibawa oleh Rasul itu, yahdi billahu, Allah memberi petunjuk dengan Al-Quran itu, manittaba'a ridwanahu subhanas salam, yaitu siapapun yang mengikuti keridhaan Allah dengan menempuh jalan-jalan keselamatan yang ditetapkan di kitab Al-Quran. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur, dengan begitu Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju
cahaya biidnihi dengan izinnya, dengan petunjuknya. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan memberi mereka petunjuk menuju jalan yang lurus. Nah, jadi maksud dari ayat ini, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang menemui, mendapati dakwah Muhammad SAW, mereka harus beriman kepada Muhammad, harus mengimani apa yang dibawa oleh Rasul, yaitu Al-Quran. Bila tidak beriman, tidak mendapat anugerah dari Allah. Tidak mendapat anugerah dari Allah, tidak mendapatkan surga Allah, tidak mendapat rahmat Allah, tidak mendapat petunjuk dari Allah. Tetapi kalau mau beriman, justru mendapat pahala 2 kali lipat. Surat Al-Hadid, surat 57 ayat 28 dan 29. Jadi mestinya seperti itu. Jadi mereka harus mengimani Rasulullah Muhammad SAW, beriman pada Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Artinya tunaikan perintah yang disampaikan, yang diperintahkan oleh Allah. Jauhilah larangan-larangannya. Ini yang sering kita artikan takwa kan. Dan kemudian wa aminu bi rasulihi, dan berimanlah kepada Rasulnya, maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seruan ini untuk ahli kitab, ahli kitab. Kemudian yu'tikum kiflaini min rahmati, maka bila kamu mengimani Rasul itu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan memberikan kepada kalian rahmatnya 2 bagian, 2 kali lipat. Wa yaj'alakum nuran tamshuna bihi, dan menjadikan bagi kalian cahaya yang dengan cahaya itu kalian bisa berjalan mengarungi hidup di dunia ini. Wa yaghfir lakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kemudian ayat 29, li alla ya'lama ahlul kitab alla yaqdiruna ala syai'in min fadlillah. Hal itu dijelaskan supaya orang-orang ahli kitab paham, tahu bahwasanya mereka tidak akan mendapatkan anugerah dari Allah sedikit pun bila tidak beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila tidak beriman kepada Al-Quran itu. Nah, kemudian kenapa seperti itu ketentuannya? Sebab ini urusan dengan Allah, wa annal fadla biyadillah. Urusan anugerah itu urusan Allah, urusan ketentuan agama urusan Allah. Tidak boleh kepentingan kita sendiri. Nah, ikut di situ tidak boleh. Pokoknya aku nek ngono mau, pun nek mau tidak mendapat anugerah Allah gitu. Sebab urusan agama ini milik Allah, maka Allah yang menentukan. Nah, seseorang itu akan dapat anugerah dari Allah, siapapun itu, bila mendapati dakwah Muhammad, dia harus beriman, harus menjadi orang Islam, suka atau tidak. Jadi wa annal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha. Anugerah Allah ini milik Allah yang akan dianugerahkan kepada siapapun yang dikehendakinya. Ini secara langsung maknanya kenabian, ini milik Allah, haknya diberikan kepada siapapun. Kalau diberikan kepada orang Arab, yaitu urusan Allah, tidak lagi diberikan kepada orang Bani Israel. Yang pasti siapapun itu kalian harus beriman. Wallahu dzul fadlil adzim, Allah yang memiliki anugerah yang besar. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim,
Dari Abu Hurairah, wa wallazi nafsu Muhammadin biyadi, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, la yasma'u bi rajulun min hadhil ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma la yu'minu bima ursiltu bi dakhalana. Siapapun orangnya yang mendengar tentang aku, tentang Muhammad, kemudian ia tidak beriman kepadaku, baik itu orang Yahudi maupun orang Nasrani, pasti ia masuk neraka. Jadi la yasma'u bi rajulun min hadhil umat, tidak ada seorang pun dari umat ini yang mendengar tentang aku, tsumma la yu'minu bima ursiltu bi, kemudian ia tidak beriman pada apa yang aku diutus dengannya, yaitu kenabian dan dakhalana, pasti akan masuk neraka meskipun dia Yahudiyun wala Nasraniyun. Meskipun orang Yahudi, Nasrani, kalau dia mendengar dakwahku, dakwah Rasul, dia harus beriman kepadaku, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Al-Qur'an. Nah, jadi itu sudah harga mati gitu. Harga mati mboten mung NKRI tok sing harga mati. Islam itu juga harga mati seperti itu. NKRI itu saya sok dinyang tapi Islam tidak bisa ditawar, harus begitu, suka atau tidak. Orang manapun yang termasuk dalam umat dakwah Nabi, umat risalah, ini semuanya harus beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Al-Qur'an. Kalau tidak seperti itu, tidak berarti apa-apa. Tadi dimulai dan Al-Maidah. Nah, ujung ini di bulan balik ini tentang Al-Maidah. Ayat 68. Nah, teman-teman mau nyicil sisi-sisi Al-Maidah, penjelasannya tentang Al-Maidah. Ujung di balik ini rak sedang pun apa? Nek apa? Ayat 68, kul katakan Muhammad, ya ahlal kitab, lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurata wal Injila wa ma unzila ilaikum min rabbikum. Wahai ahli kitab, kalian ini tidak dipandang beragama sama sekali hatta tuqimut Taurata wal Injila, hingga kalian menegakkan aturan kitab Taurat dan kitab Injil, wa ma unzila ilaikum min rabbikum, dan apapun yang diturunkan kepadamu dari Tuhan, salah satunya Al-Qur'an. Tetapi yang terjadi, wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra. Apa yang diturunkan kepadamu Muhammad, yaitu Al-Qur'an, justru menambah kebanyakan dari mereka bertambah sesat dan bertambah ingkar. Kita terus nek dieling ngoten malah tambah rakaruan, tambah sesat. Wala ta'sa 'alal qaumil kafirin, maka jangan kamu berputus asa atas seorang orang kafir. Jadi siapapun itu kalau tidak mengimani Rasulullah SAW, tidak mengimani Al-Quran, orang-orang yang hidup setelah masa kerasulan Muhammad, nah, mereka semua tidak dipandang beragama sama sekali. Wajib beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pun ngantos niki mawon panjenengan mundhut sampeyan. Ngantos ayat 16 ya. Di pancen Al-Maidah niku sing dirembuk ahli kitab, Yahudi, Nasrani, yang dan ngoten terus. Nah, pancen bagiannya gak tekan niku gitu. Pun terima ngeten mawon. Jangan lan nopo. Berarti pun sah, gitu. Kita akhiri doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta
Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.